46. Anglika menoleh saat melihat Evelyn menuruni tangga dan mendekatinya. Pagi itu ia sedang menyiapkan sarapan untuk Evelyn dan juga Leonardo. Meskipun banyak pelayan di rumah mewah Leonardo termasuk juga kepala pelayan Jun, Anglika ingin menyiapkan sendiri makanan untuk Evelyn. Anglika memasak bubur ayam yang biasa ia buatkan untuk Evelyn dan juga telur rebus. Semuanya untuk membuat suasana hati Evelyn bahagia. Pagi, kakak masak apa? Tanya Evelyn lalu duduk di kursi meja makan. Suasana hatinya pagi itu cukup baik karena Leonardo sudah pergi pagi-pagi sekali keluar kota untuk melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari ke depan. Evelyn menatap penuh minat pada bubur ayam yang sedang diletakkan Anglika di hadapannya. Kakak buatkan bubur ayam. Kalau masih kurang, kakak masakkan yang lain ya, ucap Anglika penuh perhatian. Kedua kakak beradik itu duduk bersama di meja makan ketika kepala pelayan Jun datang menghampiri mereka. Pria parubaya itu membungkuk sejenak sebelum mengatakan pesan Leonardo untuk Evelyn. Nona Evelyn, Tuan Muda Leonardo berpesan agar Nona tidak kemana-mana selama Tuan Muda pergi, ucapnya sopan. Evelyn cemberut, ia mengeluh sangat bosan dan ingin ke salon. Sudah cukup lama dirinya tidak melakukan perawatan. Mendengar keluhan Evelyn, kepala pelayan Jun tersenyum ramah. Kalau hanya untuk perawatan, mereka bisa melakukannya di rumah mewah itu. Evelyn langsung menoleh pada Anglika lalu memintanya ikut perawatan juga. Anglika tampak berpikir sejenak, sementara Evelyn memasukkan sesendok besar bubur ke dalam mulutnya. Sebenarnya kakak mau izin keluar sebentar. Kakak mau ke rumah sakit, pinta Anglika ragu-ragu. Kakak sakit apa? Tanya Evelyn khawatir. Mulutnya penuh dengan bubur ayam, tapi Evelyn masih berusaha bicara. Akibatnya dirinya tersedak hingga terbatuk-batuk. Anglika segera mengambilkan air minum dan menepuk-nepuk punggung Evelyn. Makanya ditelan dulu, Makannya pelan-pelan. Bukan kakak yang sakit, tapi Kak Ben. Dia koma, Anglika mengelap sudut bibir Evelyn yang belepotan bubur. Mendengar nama Ben disebutkan lagi, Evelyn jadi bad mood luar biasa. Ia melarang Anglika pergi dan memintanya untuk tidak memikirkan pria itu. Anglika tidak ingin berdebat dengan Evelyn, tapi ia harus menyelesaikan urusannya dengan Benjamin dulu. Setidaknya mereka bisa membatalkan pertunangan dengan baik-baik. Anglika berusaha membujuk Evelyn pelan-pelan agar mengizinkannya pergi sebentar. Anglika hanya ingin menengok Benjamin di rumah sakit untuk memastikan keadaannya dan sekalian minta pembatalan pertunangan. Kepastian hubungannya dengan Benjamin harus diputuskan secepatnya. Lebih baik berakhir sekarang daripada Anglika menunggu tanpa kepastian. Aku ikut, pinta Evelyn keras kepala. Anglika menggeleng tegas, dirinya tidak tahu situasi apa yang akan mereka hadapi di rumah sakit nanti. Lagi pula, Leonardo tidak mengizinkan Evelyn pergi kemana-mana. Wanita cantik itu, lalu mengambil ponselnya dan menelpon Leonardo. Halo, Evelyn, kau merindukan aku? Tanya Leonardo dengan tingkat kepedean akut. Tangannya menyibak rambut yang tertata rapi khas pria dewasa yang matang. Senyum maut mereka di bibir Leonardo yang sumringah karena Evelyn menelponnya. Pria itu sedang berada dalam meeting yang penting tapi semuanya tertunda hanya karena Evelyn menelponnya. Leon, aku mau keluar. Aku mau ke rumah sakit, nengok Kak Ben, pinta Evelyn manis. Padahal sesungguhnya di dalam hatinya, Evelyn benci bersikap manis pada Leonardo. Pria itu tidak buruk kalau menjadi teman, tapi Evelyn tidak bisa mencintai Leonardo. Salahkan hatinya yang terbuat dari batu. Kau tidak boleh kemana-mana. Oke, makasih, sayang, ucap Evelyn cepat, memotong kata-kata Leonardo. Wanita itu cepat-cepat menutup teleponnya dan menoleh menatap Anglika. Ayo, kita pergi, Kak. Sudah tahu rumah sakit yang mana? Tanya Evelyn cepat. Anglika menepuk keningnya perlahan, ia lupa bertanya pada Nyonya Cluster di mana Benjamin dirawat. Leonardo yang mendengar Evelyn memanggilnya sayang, sontak bengong menatap layar ponselnya yang sudah menghitam kembali. Sayang, gumamnya seperti orang bodoh. Leonardo menatap semua orang yang juga balik menatapnya dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang terpukau, bengong, melongo, hilang ingatan, sampai penasaran. Sangat jarang bisa melihat Leonardo tersenyum apalagi sampai tersipu seperti saat ini. Entah apa yang membuat pria dingin yang galak itu bisa sampai berubah, pikir jajaran manajer Tanjaya Group. Di ruangan yang dipakai meeting itu mulai terdengar bisik-bisik tetangga, jajaran manajer yang membicarakan Leonardo.
Sampai Kyle harus meminta semua orang untuk diam dan melanjutkan apa yang sedang mereka bahas saat itu. Leonardo masih senyum-senyum sendiri, tidak peduli lagi dengan jalannya meeting. Kyle melirik bosnya yang sedang dimabuk cinta, ia berbalik sejenak untuk terkikik geli sedetik. Sebelum berbalik lagi dan kembali memasang tampang cool. Tiba-tiba, brak, Leonardo menggebrak meja dengan keras. Semua orang sontak memegang jantung mereka yang berdebar di atas normal. Apalagi sekarang, tadi senyum-senyum seperti orang tidak waras, sekarang kembali marah-marah. Orang yang sedang presentasi di depan langsung gemetar ketakutan dan menunduk tidak berani menatap Leonardo. Pria itu menatap tajam semua orang di ruangan itu dan berkata dengan suara yang cukup keras. Selesaikan meetingnya cepat. Apalagi yang mau dibahas, kalau kalian tidak bisa memberi solusi besok pagi, jangan datang bekerja lagi. Putus Leonardo galak sebelum menatap Kyle. Kyle, ikut aku, titahnya lalu berjalan keluar dari ruang meeting. Kyle menggelengkan kepalanya, menenangkan semua orang yang juga berdiri dari duduknya. Mereka saling pandang, lalu membereskan kertas-kertas di atas meja dan keluar juga dari ruangan itu. Leonardo duduk di kursi ruang VVIP, tempatnya beristirahat. Pikirannya tidak tenang, siapa lagi kalau bukan memikirkan Evelyn. Wanita itu meminta izin padanya untuk pergi ke rumah sakit tapi Leonardo tidak mengizinkannya. Wajah Leonardo menggelap ketika teringat kata-kata Evelyn di telepon tadi. Kyle, telepon kepala pelayan Jun, bentak Leonardo 8 oktav. Kyle yang baru saja menutup pintu, menurut patuh dan segera menelpon kepala pelayan Jun. Leonardo menunggu sambil mengetuk-ngetuk meja dengan pulpen khusus miliknya. Semakin lama menit berlalu, semakin cepat ketukan pulpennya. Kyle yang mendengar genderang kematian di belakangnya, cepat-cepat bicara dengan kepala pelayan Jun yang sudah mengangkat teleponnya. Kepala pelayan Jun, di mana Nona Evelyn? Tanya Kyle. Lapor, Tuan Kyle. Nona Evelyn sedang dalam perjalanan ke rumah sakit bersama Nona Anglika, ucap kepala pelayan Jun sambil melirik Evelyn dan Anglika yang duduk di kursi belakang. Mau tidak mau, kepala pelayan Jun harus mengantar Evelyn untuk memastikan keselamatannya. Meskipun tadi Evelyn bilang kalau Leonardo sudah mengizinkannya, tapi tetap saja kepala pelayan Jun merasa ragu. Leonardo tidak pernah merubah perintahnya atas apapun. Sejak ada Evelyn, perintah Leonardo jadi seringkali berubah. Mereka hampir sampai di rumah sakit ketika Kyle menelpon kepala pelayan Jun. Kyle menutup teleponnya lalu menghadap ke arah Leonardo lagi. Dalam batinnya, kali ini pasti ada barang yang akan rusak lagi. Leonardo menatap tajam pada Kyle lalu memberi kode dengan ujung jarinya untuk mendekat. Bak robot, Kyle berjalan mendekati Leonardo. Apa katanya? Tanya Leonardo masih normal. Nona Evelyn pergi ke rumah sakit bersama Nona Anglika. Tuan muda, sahut Kyle dalam satu tarikan nafas. GLEEGGAARRR. Petir tiba-tiba menyambar menerangi jendela besar di ruangan VVIP itu. Kyle sampai mundur melihat Leonardo yang terlihat sangat murka. Matanya waspada melihat benda-benda di sekitar Leonardo. Jangan sampai dirinya masuk rumah sakit karena kena timpuk. Beraninya dia tidak mendengarkan perintahku, dirinya geram. Leonardo mengatupkan kedua tangannya lalu menatap ponselnya yang tidak bersalah. Kalau ia tidak memerlukan benda itu, sudah bisa dipastikan ponsel itu akan melayang membentur dinding dan hancur berserakan. Ke rumah sakit mana? Tanya Leonardo lagi pada Kyle. Mampus, Kyle tidak menanyakan rumah sakit tujuan Evelyn. Ia segera menelpon kepala pelayan Jun lagi sambil menunjukkan jari telunjuknya yang terangkat ke depan. Brak, laptop yang berada di meja kerja Leonardo, terlempar lalu mendarat tepat di samping kiri Kyle. Dia baru saja bergeser ke sebelah kanan ketika melihat Leonardo melempar laptop itu. Kyle menghela nafas panjang, kepala pelayan Jun sudah mengirimkan sarelok tempat Evelyn berada saat ini. Rumah sakit Dr. Don, rumah sakit terbaik di kota S. Nona Evelyn bersama Dr. Don, Tuan muda, sahut Kyle cepat. Brak, kali ini ponselnya yang terlempar hampir mengenai kaki Kyle. Dua benda senilai hampir 1 kali bonus tahunan Kyle itu, teronggok seperti sampah di lantai. Lagi-lagi Kyle harus menyiapkan laptop dan ponsel baru untuk Leonardo. Bukan hal yang sulit, hanya saja, terlalu sering Leonardo melempar barang-barang mahalnya sampai rusak. Untung saja Leonardo bukan Hulk, coba saja kalau dia marah, mobil sportnya akan langsung jadi mobil mainan. Mungkin kota S juga akan hancur dengan amukannya. Kyle hanya bisa meratapi nasib bekerja menjadi asisten pribadi Leonardo.
47. Sesampainya di rumah sakit, Anglika dan Evelyn diantarkan ke lantai 2 tempat ruang ICU berada. Benjamin mendapat kamar VVIP yang sangat nyaman dengan fasilitas setara hotel bintang 5. Kepala pelayan Jun memberi tanda pada bodyguard Leonardo untuk berjaga-jaga di luar kamar Benjamin. Sementara dirinya membuka pintu kamar ruang VVIP. "Silakan Nona," ucap kepala pelayan Jun mempersilakan Anglika masuk lebih dulu, disusul Evelyn. Ruangan itu sangat nyaman, tidak ada aroma obat-obatan khas bau rumah sakit yang biasanya menyengat. Orang yang pertama dilihat Anglika adalah Nyonya Cluster. Wanita parubaya itu menoleh menatap Anglika sebelum bangkit dari duduknya. Tubuh Anglika tertarik ke depan ketika Nyonya Cluster menyambar tangannya lalu menarik wanita itu mendekati sebuah berangkar yang tertutup tirai plastik. "Lihat, Anglika, Ben begini lagi." Tubuhnya menolak semua obat yang masuk, tidak mau makan dan minum. "Setiap kali selalu memanggil namamu. Sebenarnya apa yang sudah kau lakukan pada putraku, Anglika?" cerca Nyonya Cluster emosi. "Nyonya, ini baru beberapa hari. Kenapa bisa separah ini?" tanya Anglika. Nyonya Cluster terhuyung menatap tubuh Ben yang terbaring tidak berdaya dengan banyak selang menempel di tubuhnya. Tangan Anglika terulur hampir menyentuh lengan Nyonya Cluster tapi urung ia lakukan. "Boleh saya mendekati Ben, Nyonya?" tanya Anglika hati-hati. Melihat anggukan kecil Nyonya Cluster, Anglika segera memakai pakaian steril yang tergantung di dekat tirai. Ia menoleh menatap Evelyn yang masih setia menunggunya bersama kepala pelayan Jun. Lalu menatap Nyonya Cluster yang masih tetap berpegangan pada sisi berangkar tempat Benjamin terbaring. Perlahan Anglika menyibak tirai plastik itu lalu masuk ke dalamnya. Anglika langsung mendekati Benjamin dan memanggil namanya. Ben, ini aku, Anglika. Sadarlah." Pinta Anglika lembut seperti membangunkan anak kecil yang lama tertidur. "Tanganmu sangat dingin, Ben. Bukannya kamu tahu aku nggak suka dingin? Bangunlah, Ben. Temani aku jalan-jalan lagi di bawah sinar matahari pagi. Kamu tahu nggak, ada variasi rasa baru di Coffee Cafe. Kita harus coba sama-sama, Ben." Banyak sekali yang dikatakan Anglika pada Benjamin. Ia menceritakan saat pertama kali mereka bertemu. Anglika bahkan tidak tahu kalau Benjamin seorang artis saat itu. Penampilan Benjamin yang sedang menyamar, memang agak kumal dan sederhana. Tapi Anglika memang tidak pernah melihat orang dari pakaian yang dikenakannya. Ia ramah pada siapapun dan selalu tersenyum. "Bisa-bisanya kamu pakai baju yang 2 hari belum dicuci. Untung aku nggak pingsan," celoteh Anglika sambil tetap menggenggam tangan Benjamin. Entah ada hubungannya atau tidak, perlahan detak jantung Ben mulai berdetak dengan kencang. Monitor yang terpasang di atas samping kirinya mulai mengeluarkan suara peringatan. Anglika kebingungan melihat apa yang terjadi pada Ben yang tiba-tiba kejang-kejang. Suster dan dokter masuk ke ruangan VVIP itu dengan terburu-buru lalu mendorong Anglika agar keluar dari ruang steril. Bersamaan dengan itu, Sylvia tiba-tiba masuk dan langsung menamparkan Anglika. Kedua wanita itu berhadapan saling menatap dengan pandangan dingin. Anglika memegang pipinya yang terasa panas, dirinya tidak tahu arti tamparan itu. Apalagi dari Sylvia yang paling tidak ingin ia temui saat ini. Anglika yang biasanya sangat tenang, enggan memancing keributan di dalam ruangan itu. Tapi tanpa diduga, Evelyn melangkah maju lalu membalas tamparan Sylvia. Saking kerasnya menamparkan Sylvia, tubuh wanita itu sampai limbung dan mundur beberapa langkah. "Kau tidak punya hak menamparkan kakakku. Wanita sialan," maki Evelyn kasar. "Kau," jerit Sylvia marah. Sylvia yang tidak terima ditampar Evelyn, merangsek maju mendorong tubuh Evelyn hingga terjatuh ke lantai. Anglika terlambat menahan laju tubuh adiknya karena tersangkut baju steril yang masih dipakainya. "Aduh," jerit Evelyn kesakitan. Panik Anglika segera melepas baju sterilnya lalu mendekati Evelyn yang meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. "Kepala pelayan Jun, tolong," jerit Anglika. Keributan di dalam ruangan VVIP itu menarik perhatian para bodyguard. 2 orang dari mereka bergerak masuk dan melihat Nyonya yang seharusnya mereka lindungi, duduk di lantai. "Bawa Nyonya Evelyn keluar, cepat panggilkan Dr. Don," titah kepala pelayan Jun dengan cepat. Tidak ada waktu untuk meminta siapapun bertanggung jawab. Evelyn meringkuk kesakitan sambil memegangi perutnya. Anglika sangat cemas melihat keadaan Evelyn, mengikuti bodyguard yang menggendong Evelyn. Mereka segera sampai di tempat periksa Dr. Don. Pria itu tampak pucat ketika melihat Evelyn yang dibawa masuk.
Apa yang terjadi? Ucapnya sambil menunjuk branker kosong. Evelyn jatuh, dokter. Tolong dia. Jerit Anglika masih panik. Tenang dulu. Ceritakan pelan-pelan. Evelyn, di mana yang sakit? Kalian keluar dulu. Suster, minta dokter Rina ke sini. Titah dokter Don. Anglika masih belum mau keluar, tapi suster memintanya tidak mengganggu dokter Don memeriksa Evelyn. Akhirnya Anglika mau keluar dan menunggu di depan pintu dengan kedua tangan mengatup. Ia mengutuk dirinya sendiri yang tidak bisa menjaga Evelyn dengan baik. Tuhan, hukumlah aku, jangan Evelyn. Jangan sampai terjadi sesuatu pada Evelyn dan bayinya, Tuhan. Aku mohon, lirik Anglika dengan gelisah. Tanpa disadari Anglika, awan gelap mulai memenuhi langit biru di atas rumah sakit Dr. Don. Tuan Muda Tanjaya sudah memasuki gedung rumah sakit, tepat sebelum hujan badai mulai turun. Mereka kembali dengan naik helikopter hingga harus mendarat di helipad. Tadi ketika Kyle bilang kalau Evelyn bersama Dr. Don, Leonardo langsung cemburu buta. Ia memerintahkan kembali pulang, apapun caranya. Sorot mata dingin, langkah tegap dengan sepatu buatan khusus menapak tegas di lantai rumah sakit. Setelan jas yang selalu rapi dan mewah buatan tangan. Semua ciri-ciri khas yang hanya dimiliki Leonardo. Tidak sedikit bodyguard yang mengikutinya termasuk Kyle. Direktur rumah sakit sampai turun tangan menyambut kedatangan Leonardo yang mendadak. "Di mana istriku?" tanya Leonardo seperti ingin menelan seseorang. "Istri?" tanya direktur itu, kebingungan. Leonardo hampir meledak murka seperti gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa meletus. Kyle cepat-cepat menunjuk ruangan Dr. Don. Anglika ada di depan sana, sedang berjongkok dengan mata terus menatap pintu ruangan Dr. Don. Kedua tangannya masih terkatup dengan sudut bibirnya terus bergumam doa untuk keselamatan Evelyn. Kedatangan Leonardo tidak mampu membuat Anglika bergeming dari posisinya semula. Kepala pelayan Jun segera menjelaskan apa yang tadi terjadi di ruangan VVIP tempat Benjamin dirawat dan Evelyn yang sedang ditangani oleh Dr. Don dan Dr. Rina. Leonardo menggeram marah mendengar Evelyn disakiti oleh Sylvia. Ia menatap tajam ke arah Kyle sebelum menggeram penuh kemarahan. "Hancurkan dia," titah Leonardo pada Kyle. Tapi lagi-lagi pria itu meminta waktu karena Evelyn lebih berhak memutuskan apa yang akan terjadi pada Sylvia. Leonardo bisa memanfaatkan situasi ini untuk mendekati Evelyn dan membuatnya jatuh cinta. Kyle melihat ekspresi cukup pada wajah Leonardo. Dirinya lega bisa memberikan solusi yang tepat. Otaknya memang paling cepat kalau bersangkutan dengan hal-hal yang seperti ini. Ceklek, pintu ruang periksa Dr. Don terbuka. Dr. Don dan Dr. Rina keluar dari sana. Wajahnya terlihat sangat serius, ia memberi tanda pada Leonardo agar mengikutinya ke ruangan sebelah. "Katakan di sini saja, Don. Apa yang terjadi dengan Evelyn?" tanya Leonardo tidak sabaran. "Anglika, masuklah. Temani dia. Evelyn sudah tidur," titah Dr. Don menyadarkan Anglika yang sudah berdiri dari jongkoknya. Wanita itu tidak membuang-buang waktu bahkan untuk basa-basi dengan Leonardo. Ia hanya ingin melihat kondisi Evelyn saat ini. Setelah Anglika masuk, Leonardo menatap tajam pada Dr. Don dan Dr. Rina. "Dia sudah pergi. Cepat jelaskan," kata Leonardo menurunkan suaranya agar tidak terdengar Anglika di dalam sana. "Situasinya cukup rumit, Leo. Evelyn hampir keguguran. Kali ini aku serius, sangat serius. Kau benar-benar harus menahan diri tidak berhubungan dulu sampai kondisinya kembali semula." Dr. Don mengusap wajahnya merasa dirinya keceplosan. "Apa maksudmu, kembali semula? Bukannya sejak awal kau bilang kami tidak boleh berhubungan? Kami melakukannya beberapa kali dan tidak ada masalah." "Kau bohong," lengking Leonardo mengamuk. Dr. Don pucat, Dr. Rina sampai berlindung di belakang suaminya yang direktur rumah sakit itu. Leonardo sudah mengetahui kebohongannya selama ini. Niatnya yang ingin mengerjai Leonardo, akhirnya ketahuan juga sekarang. Leonardo meraih tengkuk Dr. Don lalu menyeretnya sepanjang lorong menjauh dari ruang periksa. Anglika yang sudah masuk ke dalam ruang periksa, sempat menoleh mendengar suara Leonardo yang mengamuk. Dirinya tidak ambil pusing lalu menatap wajah tenang Evelyn. Maafkan kakak ya. Kakak nggak bisa menjagamu dengan baik. Harusnya kakak lebih waspada tadi. Bangunlah, sayang. Kakak sayang sama kamu, lirik Anglika sedih. Air mata yang menggenang di sudut matanya perlahan mulai luruh menuruni pipi lalu jatuh di atas punggung tangan Evelyn. 48. Gerakan kecil jemari yang memucat dan terasa dingin membuat Anglika menegakkan tubuhnya.
Senyum cerah menenangkan terbit di wajah sendu yang sejak awal menunggui Evelyn terbangun. Adik kesayangannya sudah membuka mata dan menatapnya. "If, kamu sudah bangun. Mau minum?" tanya Anglika lembut. "Kak, aku di mana? Kepalaku pusing, Kak," keluh Evelyn sambil memijat kepalanya. Anglika berdiri, lalu memijat kepala Evelyn. Sikap manja Evelyn pada Anglika membuatnya tersenyum senang. "If, kamu ada di rumah sakit. Kamu ingat tadi kamu bertengkar dengan Sylvia. Terus kamu jatuh, sayang?" tanya Anglika. Evelyn hanya mengangguk lemah. Pijatan di kepalanya membuat Evelyn kembali mengantuk. Ia hampir terlelap kembali dalam tidurnya, tapi suara pintu yang terbuka tiba-tiba membuatnya harus membuka matanya lagi. Evelyn melirik orang tuanya yang masuk bersama Leonardo dan Diana. "Tunggu, kenapa juga ada Diana di sana?" Kecelakaan yang dialami Evelyn sudah sampai ke telinga Liliana Tanjaya, nenek Leonardo. Wanita tua itu meminta Diana mengecek keadaan Evelyn dan bayinya. Mereka masih bisa membatalkan pernikahan Leonardo dan Evelyn jika bayi mereka tiada. Liliana Tanjaya belum bisa menerima Evelyn menjadi istri Leonardo karena sikap kasar dan tidak sopannya wanita itu. Diana yang mendengar masih ada kesempatan untuknya bisa menikah dengan Leonardo, datang ke rumah sakit sambil membawa buah tangan. Ia ingin terlihat baik di mata semua orang. Padahal dalam hatinya berharap Evelyn akan kehilangan bayinya. Julian dan Celia Purnomo mendekati Anglika lebih dulu daripada Evelyn. Mereka sudah beberapa hari tidak melihat Anglika, tentu saja mereka merindukannya. Julian Purnomo menarik tangan Anglika yang masih memijat kepala Evelyn. Sedangkan Celia langsung memeluk putri sulungnya itu. "Papa, Mama, kok bisa kesini? Siapa yang ngasih tahu?" tanya Anglika tersenyum senang. "Sayang, apa kabarmu? Kepala pelayan Jun yang menelpon tadi. Mama lama sekali nggak ketemu kamu." "Kangen," ucap Celia Purnomo lebay. "Anglika, apa yang terjadi dengan Benyamin? Dia sakit apa?" tanya Julian Purnomo mengabaikan Evelyn yang hanya menatap kedatangan mereka dengan wajah dingin dan muak. "Pak, Ma, kalian kesini nggak nengok If? If juga sakit," ucap Anglika sedikit emosi. "Dia sudah ditangani kan? Sudah baik-baik aja," sahut Julian Purnomo dingin. Evelyn yang sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu, hanya bisa memalingkan wajahnya menatap keluar jendela. Hatinya sudah habis untuk bisa merasakan baper. Orang tuanya bahkan tidak melihatnya yang terbaring lemah seperti saat ini. Helaan nafas panjang keluar dari bibir mungilnya yang mulai bergetar. Evelyn hampir menangis menyadari dirinya hanya sendirian di dunia ini. Kehadiran seseorang di sampingnya membuat Evelyn menoleh. "Sayang, kamu baik-baik saja? Mana yang sakit?" tanya Leonardo lembut. Evelyn mengerutkan keningnya mendengar kata-kata manis Leonardo. Ini orang salah makan obat apa gimana sih? Batinnya heran, tapi Evelyn langsung tersenyum manis ketika melihat ada Diana dan orang tuanya di sana. Ia merengek manja pada Leonardo. "Kepalaku pusing, Leon. Lapar." Sungguh, Evelyn muak bertingkah seperti itu pada Leonardo. Kalau saja tidak ada Diana dan orang tuanya di sana, mungkin Evelyn akan mengusir Leonardo pergi saja. Ia hanya ingin sendirian, meratapi nasibnya yang malang. Leonardo memerintahkan kepala pelayan Jun menyiapkan makanan untuk Evelyn. Dia duduk di samping berangkar Evelyn yang sudah menatapnya tanpa ekspresi. "Leon, aku lelah. Ingin sendiri," pintanya lagi. Evelyn sudah muak mendengar kedua orang tuanya bicara dengan Anglika tanpa sekalipun mengungkitnya. Buat apa mereka datang kalau hanya untuk memperlihatkan perhatian mereka pada Anglika? "If, kakak masih mau di sini nemenin kamu," pinta Anglika yang tidak rela pergi dari sisi Evelyn. "Kak, aku perlu waktu sendiri bersama papa bayiku. Kakak keluar dulu ya," ucap Evelyn sambil tersenyum pada Anglika. "Kakak juga belum istirahat kan?" Setelah orang tuanya dan Anglika keluar ruangan itu, Evelyn melirik Diana lalu menarik tangan Leonardo agar mendekat padanya. Setelah menaikkan alisnya mengejek Diana, Evelyn berpaling menatap Leonardo. "Terserah kalau dia tidak mau pergi. Leon, aku boleh menciummu?" tanya Evelyn dengan nada imut menggemaskan. Wanita itu sengaja mengedipkan matanya dan membasahi bibirnya dengan lidah yang sedikit terjulur. Kedua tangannya bahkan sudah merangkul tengkuk Leonardo. Pria itu mengangguk dengan wajah bodoh, tergoda dengan pesona Evelyn. Mata gelapnya perlahan terpejam setelah Evelyn mengecupnya. Bukannya ikut terpejam, Evelyn justru menatap Diana yang tampak kesal. Wanita cantik itu mengertak kesal, menghentakkan sepatunya ke lantai sebelum berbalik keluar dari ruangan itu juga.
Sia-sia saja ia datang jauh-jauh hanya untuk dipermalukan seperti itu. Leonardo bahkan tidak menoleh padanya sekalipun, malah asyik bermesraan dengan Evelyn. Setelah pintu tertutup sempurna, Evelyn ingin segera mengakhiri cumbuan mereka, tapi Leonardo menolaknya. Sudah, cukup, pinta Evelyn lelah. Sebentar lagi, sayang, aku belum puas, sahut Leonardo kembali mengecup bibir Evelyn. Ah, sakit, rintih Evelyn yang masih belum pulih. Leonardo menegakkan tubuhnya menatap Evelyn yang meringis lagi. Dirinya panik, lalu menekan tombol darurat di atas kepala Evelyn. Pintu terbuka lebar, Dr. Don masuk bersama suster dan langsung memeriksa Evelyn lagi. Kondisi Evelyn mulai tenang setelah Dr. Don memberikan tambahan obat padanya. Dokter itu menoleh menatap Leonardo yang masih setia di sisi Evelyn. Leo, kamu mau apa sih? Evelyn masih sakit gini, kamu harus lebih sabar, ucap Dr. Don tegas. Tapi dia, kenapa jadi kamu yang galak? Bentak Leonardo keki. Dr. Don sudah masuk mode serius, hanya menatap Leonardo dengan pandangan menuduh. Padahal Evelyn yang mulai menggodanya, tapi dirinya yang kena marah. Leonardo duduk di kursi lagi, kedua tangannya bersidekap dengan wajah dingin yang menyeramkan. Dr. Don hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Leonardo ngambek. Hai, sudah hampir jadi suami dan ayah, kelakuannya masih seperti anak kecil. Biarkan dia istirahat, aku keluar dulu, kata Dr. Don sambil memegangi tengkuknya yang masih terasa pegal karena Leonardo memitingnya tadi. Pria itu benar-benar marah pada Dr. Don dan hampir memukulinya kalau tidak dicegah Kyle. Evelyn yang tidak sepenuhnya tertidur, mengintip Leonardo. Tangannya terulur ke arah pria itu. Leon, di mana makanannya? Oh, iya, kenapa mereka lama sekali? Aku akan menelpon lagi, ucap Leonardo cepat. Ngambeknya langsung menguap karena Evelyn. Leonardo tidak perlu melakukan itu, kepala pelayan Jun sudah membuka pintu ruangan tempat Evelyn dirawat dan masuk bersama beberapa pelayan wanita. Dalam sekejap, makanan enak kesukaan Evelyn dan Leonardo sudah terhidang di meja. Evelyn menelan salivanya, ia ingin segera makan tapi tidak bisa bangun dari berbaringnya. Perutnya masih terasa sakit setiap kali dirinya bergerak. Gimana caraku makan sekarang? Aku nggak bisa gerak, lirih Evelyn lesu. Kepala pelayan Jun mengambilkan sup hangat untuk Evelyn cicipi dulu. Tangan tuannya mengambil sendok lalu menyuapi Evelyn perlahan-lahan. Leonardo sendiri sedang memotong daging steak kesukaan Evelyn. Setelah sup habis, gantian Leonardo yang menyuapi Evelyn makan steak. Pelan-pelan makannya. Kamu mau nyoba apa lagi? Tanya Leonardo. Evelyn menunjuk buncis dan wortel rebus juga. Bahkan ada jagung bakar dengan saus barbecue yang menerbitkan liurnya. Bergantian Leonardo dan kepala pelayan Jun menyuapi Evelyn makan sampai ia tidak sanggup makan lagi. Sudah cukup, aku sangat kenyang, ucap Evelyn sambil mengelus-elus perutnya. Giliran Leonardo yang makan sekarang. Kepala pelayan Jun menghidangkan makanannya ketika Dr. Don masuk bersama Dr. Rina. Wah, lagi makan nih. Aku juga lapar, keluh Dr. Don pada Leonardo. Tugasmu di sini untuk merawat Evelyn, bukannya makan, sahut Leonardo sadis. Setidaknya biarkan aku mencicipinya sedikit, ucap Dr. Don lagi. Ia bergabung dengan Leonardo dan mulai menghabiskan makanan di atas meja. Dr. Rina mendekati Evelyn untuk memeriksa keadaannya. Evelyn mengeluh perutnya masih terasa sakit. Sepertinya perut Nona sakit bukan karena kehamilan ini. Sebentar ya, Dr. Rina memakai sarung tangannya lalu mulai menekan beberapa bagian perut Evelyn. Dut, pf, pret, tanpa diduga, Evelyn buang gas alias kentut di hadapan semua orang. Bukannya malu, wanita itu malah bersorak girang karena perutnya tidak sakit lagi. Dr. Don dan Leonardo menatap jijik ke arah Evelyn yang bertingkah aneh. Mereka masih makan saat Evelyn melakukan hal yang sedikit memalukan tadi. Leo, calon istrimu benar-benar aneh. Kelakuannya sangat ajaib, ucap Dr. Don di sisi Leonardo. Kau bilang Evelyn aneh, menurutku dia sempurna, meskipun galak, kasar, arogan, jorok, aku tetap suka dia, sahut Leonardo bucin. Bucin, kamu juga sama anehnya, suka sama wanita aneh, sambar Dr. Don. Dirinya langsung memasang pose waspada, siap menangkis apapun yang akan dilemparkan Leonardo setelah mendengar kata-katanya yang kurang ajar. Tapi Leonardo memang sudah banyak berubah. Buktinya, ia tetap duduk tenang menghabiskan makanannya.
49. Anglika yang mengintip ke dalam ruang perawatan Evelyn, menarik nafas lega melihat adiknya diperlakukan dengan baik. Melihat Evelyn makan dengan lahap ditemani Leonardo dan kepala pelayan Jun membuat hati Anglika menghangat. Anglika melirik kedua orang tuanya yang sedang bicara dengan Nyonya Cluster. Mereka berada di lantai yang sama, tapi terpisah beberapa ruangan. Sesekali mereka menoleh menatap Anglika sambil tetap bicara. "If, semoga kamu selalu bahagia ya. Kakak, mungkin tidak akan bisa bahagia seperti kamu sekarang. Kakak harus tetap menikah dengan Kak Ben. If, selamat tinggal," ucap Anglika sebelum menutup pintu dan pergi ke arah tangga darurat. Evelyn sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Anglika. Dirinya tertidur lagi setelah merasa kenyang dan perutnya sudah lebih baik. Melihat wajah tenangnya membuat Leonardo ingin mendekati Evelyn lagi. Tapi suara teleponnya membuat Leonardo mengurungkan niatnya. Kyle sudah kembali ke kantor duluan tadi, meeting dengan pemegang saham Tanjaya Group akan segera dimulai dan mereka menunggu kehadiran Leonardo. "Kalau aku pergi, siapa yang jaga Evelyn di sini? Batalkan meetingnya," titah Leonardo kesal. "Tapi, Tuan Muda akan segera menikah. Kita harus memastikan semua orang akan mendukung pernikahan ini, Tuan Muda," ucap Kyle sedikit khawatir. "Mereka harusnya senang, aku sudah menghamili Evelyn. Bilang pada mereka, urusan ranjangku hanya aku yang boleh mengurusnya. Jangan ikut campur," ketus Leonardo galak. Leonardo menutup teleponnya lalu beralih kepada kepala pelayan Jun. "Kepala pelayan Jun, coba lihat di mana Anglika. Aku harus kembali ke kantor atau mereka akan mulai menggangguku dan Evelyn nanti." Kepala pelayan Jun membungkuk lalu keluar dari ruang perawatan Evelyn. Ia memerintahkan bodyguard untuk berjaga kalau Leonardo membutuhkan sesuatu. Dengan langkah cepat, kepala pelayan Jun menuju ruang VVIP tempat Benjamin Cluster dirawat. Ketika sampai di sana, kepala pelayan Jun mendengar kalau Anglika menghilang. Semua orang di dalam sana panik mencari keberadaan Anglika. Benjamin Cluster masih belum sadar meskipun kondisinya sudah stabil karena kedatangan Anglika tadi. Ia mulai merespon semua obat yang masuk ke tubuhnya. Dr. Don mengatakan kalau mereka hanya perlu menunggu Benjamin sadar sendiri. Sementara Sylvia diusir keluar rumah sakit setelah ulahnya mendorong Evelyn sampai jatuh. "Menghilang, cepat, cek CCTV rumah sakit," titah kepala pelayan Jun pada bodyguard yang mengikutinya. Sambil menunggu bodyguard itu kembali, kepala pelayan Jun sedikit berbasa-basi dengan Nyonya Cluster dan orang tua Evelyn. Ia juga melihat keadaan Benjamin yang belum sadarkan diri. Sepertinya kehadiran Anglika masih diperlukan di sini. "Kepala pelayan Jun, maaf sudah merepotkan menjaga Evelyn. Ini Anglika sekarang menghilang." "Haduh, bagaimana ini?" ucap Celia Purnomo. "Iya, kepala pelayan Jun. Kami tidak sempat menengok Evelyn lebih lama karena calon menantu kami juga sakit," sambung Julian Purnomo mencoba menjilat. Kepala pelayan Jun Hani tersenyum dan mengangguk tanpa bicara apa-apa. Dirinya menjaga wibawanya sebagai seorang kepala pelayan dari rumah mewah Leonardo Tanjaya. Tapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia ingin sekali memaki orang tua Evelyn yang bersikap kasar pada putrinya sendiri. Ketika bodyguard yang ditunggunya kembali, kepala pelayan Jun undur diri dari ruangan itu. Langkah cepat mereka berdua menuju ruangan Evelyn lagi, tapi sebelum masuk, kepala pelayan Jun menanyakan keberadaan Anglika dulu. "Di mana Nona Anglika?" Dari CCTV terlihat Nona Anglika keluar lewat tangga darurat menuju atap. "Apa? Cepat kejar," titah kepala pelayan Jun. Firasatnya sungguh tidak enak tentang Anglika. Tidak bisa menunggu lagi, kepala pelayan Jun segera masuk ke ruang rawat Evelyn dan melaporkan keberadaan Anglika yang belum bisa dipastikan. Leonardo menggeleng dengan kinerja kepala pelayan Jun yang lambat. Keduanya sama-sama menoleh cepat saat tidak sengaja melihat sekelebat bayangan lewat di jendela besar. Leonardo dan kepala pelayan Jun mendekati jendela dan melihat ke bawah. Ada yang jatuh. Kepala pelayan Jun, coba lihat apa yang terjadi. Leonardo melihat kerumunan orang mendekati sesuatu yang jatuh dari atas gedung rumah sakit itu. Kepala pelayan Jun bersama salah satu bodyguard turun ke lantai bawah untuk melihat apa yang terjadi. Sampai di bawah, beberapa orang berbicara kalau ada seseorang yang bunuh diri dengan melompat dari atas gedung rumah sakit. Kepala pelayan Jun bergegas menghampiri security yang masih menunggu kedatangan polisi. Ia ingin memastikan kalau orang yang jatuh itu bukan Anglika. Asteris. Sylvia yang terusir dari rumah sakit, kembali ke apartemennya sambil marah-marah sepanjang jalan.
Manajernya sampai menutup telinga mendengar omelan Sylvia yang tidak kunjung berakhir. Berhenti bicara sebentar, apa lo nggak capek? Manajer Sylvia mengangkat tangannya meminta Sylvia diam. Bisa-bisanya gue diusir dari sana. Mereka nggak tahu gue siapa, Sylvia Anderson, artis papan atas, aku Sylvia dengan sombongnya. Gue bahkan hamil anaknya Ben. Sialan. Hamil halu maksud lo. Diem lo, bisa bahaya kalau sampai ada yang tahu gue bohong soal kehamilan ini. Ben itu terlalu lurus, ciuman aja harus gue yang mulai duluan. Nggak asik, keluh Anglika. Sylvia, lo harus pikirin cara lain. Berita yang beredar perlu dibuat lebih panas lagi, kata manajer Sylvia dengan liciknya. Gue nggak bisa gerak kalau Ben belum sadar. Ibunya malah manggil Anglika sialan itu ke sana. Sia-sia gue bikin berita Anglika selingkuh sama Austin, sambar Sylvia kesal. Beritanya juga udah dihapus. Apa ini? Ada berita orang bunuh diri di rumah sakit yang tadi terjun dari lantai atas. Mereka berdua menonton video amatir yang menunjukkan korban yang masih tergeletak di depan gedung rumah sakit. Sylvia mengerutkan keningnya ketika melihat pakaian yang dipakai korban. Tunggu, coba ulang. Kayaknya gue kenal bajunya. Lihat, mirip sama yang dipakai Anglika. Dia bunuh diri, tanya Sylvia pada manajernya. Manajer Sylvia kembali meng-scroll berita untuk mencari identitas korban. Tercantum nama Anglika pada headline berita kali ini. Serius, dia mati? Tanya Sylvia tidak mempercayai peruntungannya. Tapi kenapa? Keduanya semakin kepo mencari berita lain yang menyebutkan Anglika depresi karena Benjamin berselingkuh dengan mantan pacarnya hingga hamil. Sylvia mengerutkan keningnya, tidak tercantum namanya di sana. Kenapa nggak ada nama gue? Maksudnya gue kan? Tanya Sylvia heran. Apa penting? Anglika udah mati, lo masih punya kesempatan balik ke Ben lagi, kan? Sylvia menatap manajernya yang sudah menyeringai licik, meskipun merasakan ada yang aneh, tapi Sylvia akhirnya ikut merasa senang dengan kabar kematian Anglika. Mobil terus meluncur membawa mereka kembali ke apartemen Sylvia. Asteris. Kepanikan masih terjadi di depan rumah sakit milik Dr. Don. Kepala pelayan Jun yang sudah mendapat hasil identifikasi korban bunuh diri itu, menggeleng pelan pada bodyguardnya. Mereka terlambat menemukan Anglika yang nekat naik ke atap rumah sakit. Bodyguard Leonardo hanya menemukan heels yang dipakainya dan sepucuk surat permintaan maaf. Aku harus laporkan ini pada Tuan Muda, gumam kepala pelayan Jun. Pria parubaya itu kembali ke ruang perawatan Evelyn lalu mengetuk pintu sebelum melangkah masuk. Leonardo masih setia di sisi Evelyn yang masih tertidur pulas. Pandangan mereka bertemu dan kepala pelayan Jun mulai menggeleng. Tuan Muda, Nona Anglika ditemukan tewas di depan gedung rumah sakit ini, lapor kepala pelayan Jun sebelum menunduk. Apa? Tapi, gimana bisa? Ia terlihat baik-baik saja kan? Jangan bercanda, kepala pelayan Jun. Ini tidak lucu. Leonardo masih belum bisa percaya. Ia mengecilkan suaranya ketika Evelyn menggeliat sejenak sebelum kembali tidur. Leonardo mulai pusing memikirkan bagaimana memberitahu Evelyn tentang kabar kematian Anglika. Padahal tadi mereka baru saja bertemu dan Anglika sempat menjaga Evelyn juga. Jangan beritahu dia, bayiku hampir pergi, jangan sampai Evelyn stres, titah Leonardo pada kepala pelayan Jun. Bagaimana kalau Nona Evelyn bertanya tentang Anglika, Tuan Muda? Tanya kepala pelayan Jun. Bilang saja, dia bersama Benjamin Cluster. Kepala pelayan Jun, selesaikan masalah ini dengan cepat. Leonardo menatap Evelyn yang kembali menggeliat sebelum akhirnya membuka matanya. Wajah yang pertama kali dilihatnya adalah wajah Leonardo yang sedang menatapnya sendu. Evelyn mengulurkan tangannya menyentuh pipi Leonardo. Kenapa wajahmu begitu? Seperti ada yang mati saja, ucap Evelyn sambil menepuk-nepuk pipi Leonardo. Leonardo terhenyak sesaat sebelum bisa menguasai dirinya lagi. Ia tersenyum pada Evelyn, menanggapi kata-katanya seperti Evelyn sedang bercanda. Wanita itu mengeluh haus dan minta segelas air. Leonardo mengambil gelas di atas meja lalu mendekatkannya pada Evelyn. Melihat kelembutan Leonardo yang sangat jarang ia tunjukkan pada siapapun membuat kepala pelayan Jun tersenyum sambil mengangguk-angguk. Tapi masalah mereka belum selesai, bagaimana cara memberitahu Evelyn tentang kematian kakaknya. 50. Seseorang yang cukup jauh dari apartemen Sylvia Anderson mengeluarkan ponselnya yang bergetar sejak tadi. Ia sudah menunggu telepon itu sejak beberapa hari belakangan ini. Masalah yang melingkupi Anglika semakin sulit dan satu-satunya yang bisa membantu adalah telepon itu.
Halo, misi komplete, kehamilan palsu confirm, bukti rekaman sudah saya kirim. Target masuk jebakan. Lanjutkan sampai akhir, tetap awasi target, ucap Austin. Senyum licik mengembang di bibirnya ketika mendengar rencananya berhasil. Tidak sia-sia menggantikan sopir pribadi Sylvia Anderson dengan salah satu anak buahnya yang profesional. Penantiannya selama sebulan ini akhirnya terbayar sudah. Sebuah file rekaman masuk ke chat Austin. Pria itu segera membukanya dan tersenyum sekali lagi mendengarkan pengakuan Sylvia langsung. Bisa-bisanya gue diusir dari sana. Mereka nggak tahu gue siapa, Sylvia Anderson, artis papan atas, aku Sylvia dengan sombongnya. Gue bahkan hamil anaknya Ben. Sialan. Hamil halu maksud lo, diem lo. Bisa bahaya kalau sampai ada yang tahu gue bohong soal kehamilan ini. Ben itu terlalu lurus, ciuman aja harus gue yang mulai duluan. Nggak asik. Berani main-main dengan Anglikaku sayang, gumamnya licik. Sylvia Anderson, kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Wajah babyface Austin tidak bisa menyembunyikan seringai liciknya. Meskipun terlihat manis, sesungguhnya tersimpan jiwa iblis dalam diri Austin. Sejak kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil, Austin hanya diasuh oleh babysitter. Ia jadi sangat bergantung dengan babysitternya itu dan lama-lama mulai menyukai wanita yang lebih tua. Selain itu, perlakuan kasar yang ia terima dari saudara sepupunya membentuk dua karakter dalam diri Austin. Karakter baik hati dengan wajah polos tanpa dosa dan karakter licik dengan seringai menakutkan. Austin jadi pintar memainkan sebuah permainan. Tak jarang kemampuan otaknya bisa mendatangkan pundi-pundi uang dari teman-temannya termasuk Leonardo. Meskipun paling terlihat lemah di antara teman-temannya, Austin adalah yang paling pintar di antara mereka. Ia paling bisa memecahkan masalah, seberat apapun itu. Celetukannya terkadang bisa membuat teman-temannya termasuk Leonardo, berdecak kagum. Hanya saja kesukaannya yang aneh sering kali mendapat ejekan dari mereka semua. Austin membuka berita-berita yang sengaja ia buat untuk menggemparkan sosial media. Headline kematian Anglika tersebar di mana-mana dan dibagikan ribuan kali. Perselingkuhan antara Benjamin Cluster dan Sylvia Anderson juga memenuhi headline berita tanpa bisa dibendung. Netizen mulai berasumsi kalau kelakuan kotor Benjamin dan Sylvia yang menyebabkan Anglika mengakhiri hidupnya. Harga saham perusahaan Cluster terus menurun dan beberapa sponsor membatalkan kontrak kerjasama. Bahkan terancam akan bangkrut dalam waktu dekat kalau Benjamin Cluster tidak cepat memberikan konfirmasi. Pria itu masih belum sadarkan diri sampai saat ini. Tuan Cluster, ayah Benjamin sedang pusing memperbaiki semua kekacauan yang timbul di perusahaannya. Sedangkan Nyonya Cluster masih harus menunggu Benjamin di rumah sakit. Austin tersenyum licik, tubuhnya menggigil karena menahan tawanya. Sampai akhirnya tawa lepas keluar dari mulutnya. Hahaha, sebentar lagi kau akan bahagia, Anglika, ucapnya lalu menatap jauh keluar jendela rumahnya. Tok, 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 suara ketukan di pintu kamarnya membuat Austin menoleh. Masuk, titahnya tanpa berpindah. Austin, aku boleh masuk? Tanya seorang wanita dewasa bernama Sonia. Penampilan wanita itu sangat sopan dan anggun. Wajah cantiknya dihiasi senyuman manis membuat Austin menyeringai licik. Austin dengan cepat tersenyum mengulurkan tangannya lalu berjalan cepat memeluk wanita itu. Kakak kenapa lama? Rengek Austin manja. Ses, aku harus nunggu pacarku berangkat kerja dulu dong. Berkat saran dari kamu waktu itu, dia nggak mau jauh-jauh dariku. Sekarang mau minta hadiah apa? Tanya Sonia lembut. Aku mau disayang-sayang, Kak. Rengek Austin masih bermanja-manja pada Sonia. Kamu udah mulai nakal ya? Mau di sini? Tanya Sonia masih tenang. Austin mengangguk sebelum tangannya menarik lepas tali yang dipakai Sonia. Tubuh putih mulus terlihat di balik dress itu. Ada beberapa bekas memerah menghiasinya. Sonia menyusuri kancing kemeja yang dipakai Austin lalu perlahan. Jangan ditambah lagi bekasnya ya. Nanti pacarku curiga, bisik Sonia. Tenang aja, Kak. Ayo mulai mainnya, ajak Austin sebelum membenamkan wajahnya ke buah kembar Sonia. Suasana kamar Austin yang tenang, mulai dihiasi suara-suara khas percintaan orang dewasa. Austin bergerak lincah berpindah menelusuri setiap jengkal kulit yang terasa hangat. Sonia membantunya melepaskan mereka sampai hanya tersisa selimut yang menutupi keduanya. Tidak banyak wanita yang dibawa Austin pulang ke rumahnya. Ia sangat selektif memilih tante-tante kesepian yang butuh saran dan pelayanannya.
Sonia salah satunya, ia butuh saran Austin untuk menaklukkan pacarnya saat ini. Tanpa takut ketahuan tentang hubungannya dengan pria tampan berwajah bayi itu. Bukan hanya uang tapi terkadang Austin hanya ingin ditemani seperti saat ini. Kilatan di tubuh Austin dan Sonia yang basah keringat menunjukkan hasrat yang membara di antara keduanya. Permainan Austin selalu halus penuh dengan kelembutan, membuat Sonia tidak mau melepaskan dirinya dengan mudah. Sekali, dua kali sudah pelepasan membuat tubuh Sonia gemetar. Ekspresi wajahnya yang merona dengan senyum tipis sepintas mirip orang yang baru bangun tidur. Bagaimana, masih mau lagi? Pancing Austin yang belum puas sebenarnya. Lagi dong, kamu kan belum? Sini aku bantuin, ucap Sonia lalu menggantikan posisi Austin. Tanpa banyak bersusah payah berolahraga menghabiskan tenaganya, Austin menatap tubuh Sonia yang sibuk sendiri memberinya kepuasan. Jemari lentiknya membenam di kulit tubuh Austin tanpa sadar menggores pundak pria itu. Pandangan mereka bertemu, Austin mengerling nakal pada Sonia dan detik berikutnya tubuh Sonia terguling ke samping. Lelehan cairan putih susu menghiasi tangan Sonia. Dengan gemas, ia menekan lebih keras sampai tidak ada yang tersisa lagi. Austin jatuh terlentang dengan kedua tangan langsung memeluk Sonia. Austin, aku mau langsung pulang ya. Boleh pinjam kamar mandi? Tanya Sonia sambil menunggu Austin melepaskan pelukannya. Yah, kenapa cepat-cepat kak? Sekali lagi ya, ayo, sambil mandi, ajak Austin. Dasar adik nakal, ucap Sonia gemas. Keduanya berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Selama 20 menit di dalam sana, keduanya kembali memancing hasrat satu sama lain. Tidak bisa dipungkiri Sonia sangat menyukai apa yang dilakukan Austin. Pria itu sangat profesional melakukan tugasnya memberikan pelayanan yang memuaskan. Tapi dirinya tahu kalau Austin tidak mudah dimiliki. Entah kemana hati pria itu kalau sudah bermain perasaan, Austin hanya mau melayani, tapi tidak dimiliki. Jangan coba-coba merengek cinta padanya atau mengancamnya tentang hubungan gelap mereka. Austin akan bersikap mengerikan kalau sampai itu terjadi dan wanita-wanita yang bersama Austin sudah paham tentang hal itu. Lagi pula, mereka tidak rugi apa-apa. Kasih sayang yang Austin berikan, caranya menatap penuh kelembutan, dan semua saran yang ia berikan, bisa membantu memperbaiki hubungan yang mulai dingin. Sonia mencintai pacarnya dan pada Austin hanya sekedar ucapan terima kasih selain segepok uang yang sudah ia siapkan di dalam tasnya. Asteris. Suasana duka tampak di rumah Purnomo. Julian dan Celia Purnomo masih bersedih karena kematian Anglika yang tiba-tiba. Meskipun Anglika sudah dimakamkan dengan baik berkat campur tangan Leonardo, tetap saja mereka sudah kehilangan anak perempuan mereka yang berharga. Evelyn masih belum tahu tentang kabar kematian kakaknya karena Leonardo memblok semua berita agar tidak masuk ke ponsel Evelyn. Pah, bagaimana sekarang? Anglika sudah meninggal, pertunangannya dengan Benjamin juga sudah batal. Tinggal Evelyn satu-satunya harapan kita, keluh Celia Purnomo. Tapi dia jadi sombong setelah bersama tuan muda Leonardo. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Julian Purnomo yang tiba-tiba blank. Padahal tanah kuburan Anglika belum kering, tapi kedua orang tua ini malah memikirkan keuntungan dari pernikahan bisnis anak-anak mereka. Tujuan mereka melahirkan anak hanya untuk mendapatkan menantu yang super kaya dan berkuasa. Ketika harapan satu-satunya hanya Anglika, sikap mereka berubah drastis pada Evelyn. Perhatiannya tidak lagi sama, bahkan cenderung menyalahkan Evelyn kalau Anglika terluka. Kita harus bicara dengan tuan muda Leonardo. Kita minta mahar pernikahan yang banyak, atau sponsor untuk perusahaan kita. Bagaimana? Tanya Celia Purnomo. Aku suka itu. Tumben kau cerdas. Siapkan hadiah untuk menyambut kepulangan Evelyn. Kita harus membuatnya sadar kalau kita masih orang tuanya, titah Julian Purnomo dengan arogan. Celia dan Julian tersenyum licik satu sama lain. Harapan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang besar belum sepenuhnya hilang. Tersisa satu anak lagi dan tujuan mereka sekarang adalah untuk mendapatkan hati Evelyn. Bersambung.